Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur, yang insya Allah akan mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Semoga teman-teman yang setia mendukung channel ini juga dimudahkan meraih 100 juta per bulannya. Amin. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini dengan memberikan like-nya, komennya maupun subscribe-nya, maupun telah bersedia men-sharekan video-video yang ada dari channel ini. Semoga dukungan apapun yang telah teman-teman berikan kepada channel ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau unboxing produk NASA atau review produk NASA. Produknya yang luar biasa yaitu seperti ini teman-teman ya, Urban Farming paket B teman-teman ya, Urban Farming paket bercocok tanam di perkotaan paket B. Ini packaging produknya seperti ini masih segelan ya teman-teman. Di atas ada tulisannya fresh seed paket B ya kan. Di sebelah sini ada tulisannya juga, karya anak bangsa untuk Nusantara, Urban Farming paket B dipasarkan oleh PT Natural Nusantara, www.naturalnusantara.co.id ya kan. Kemudian ada di ini bagian bawah juga masih segel seperti ini, masih plastikan ya teman-teman. Di bagian sini ada rincian isinya ya teman-teman. Ini terdiri dari benih cabai rawit, kemudian jagung manis, benih terong, kemudian pupuk unsur makro dan pupuk unsur mikro. Semuanya dengan surat-surat dan tanda pendaftarannya di sini. Nanti teman-teman silakan lihat di bawah ini ya teman-teman. Dan kemasannya masing-masing. Oke, langsung kita buka bagian isinya ya teman-teman, biar teman-teman tahu nanti kalau misalnya beli Urban Farming paket B itu isinya apa saja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal tarik plastiknya, dibuat seperti ini. Oke, kita bedah semuanya apa isinya ya teman-teman. Ini ada pupuk namanya unsur makro ya. Pupuk makro ini cara pemakaian: taburkan di sekeliling tanaman dan tutup dengan tanah. Pemberian sesuai dengan pertumbuhan tanaman ya. Ini pupuk makro, pupuk NPK ya teman-teman. Kemudian ada ini pupuk Green Star. Ini ada 2 saset ya, untuk yang paket B. Untuk yang paket A kemarin ada cuma 1 saset. Ini 2 saset pupuk Green Star. Nanti keterangan lengkapnya tentang pupuk Green Star ini silahkan lihat di kartu di atas ya teman-teman. Nanti aja kalau sudah selesai nonton video ini ya. Kemudian isi berikutnya adalah benih jagung manis teman-teman. Ini ya seperti ini. Tulisannya sama seperti yang lainnya ya teman-teman. Buka kemasan dengan hati-hati, tanam benih ke dalam media tanam, siram rata dengan air secukupnya, letakkan pada tempat yang terkena cahaya matahari cukup. Jaga tanah agar selalu lembab tetapi tidak basah. Gunakan paket tambahan untuk hasil maksimal ya sama. Itu benih jagung manis. Kemudian ini ada benih terong. Terongnya terong ungu ya teman-teman. Ini tulisannya terong ungu ya. Fresh seed Urban Farming terong ungu ya. Ini sudah di belakangnya juga sama, ada tulisannya seperti yang dibacakan tadi, ada nomor perizinannya dan expired date juga ya. Komplit teman-teman. Kemudian ada ini ada benih cabai rawit, cabainya ya. Ini kalau masih mudanya warnanya kuning, kalau sudah merah, sudah tuanya warnanya merah ya teman-teman. Ini fresh seed segar, sehat, segar dan senang ya teman-teman. Sama semuanya ada logonya sehat, segar dan senang. Ini di bagian belakangnya juga sama seperti ini. Kemudian ada di sini sudah nggak ada ya. Ini ada panduan cara bercocok tanamnya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Saya bantu baca ya teman-teman. Urban Farming sehat, segar dan senang. Paket B fresh seed ya. Seiring pertumbuhan penduduk, ekonomi dan perubahan zaman, maka arus urbanisasi semakin tinggi dan menjadikan kota semakin padat dan polusi semakin tinggi. Dengan semakin padatnya kota, otomatis ketersediaan lahan terbuka semakin terbatas. Polusi yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan kualitas hidup.
Pola dan gaya hidup perkotaan yang begitu cepat, penuh ritme dan tantangan cenderung membawa ke arah tingkat stressing yang lebih tinggi. Maka kiranya urban farming ini bisa menjadi salah satu oase kondisi tersebut. Sebuah aktivitas menanam tanaman produktif dikonsumsi sehari-hari yang bisa dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak perlu dengan lahan atau ruangan atau halaman yang luas. Kemudian dengan urban farming ini akan menghasilkan 3S teman-teman ya. Dapat sehatnya tanaman yang bebas pestisida dan membantu menyerap polutan udara. Kemudian dapat segarnya, artinya tanaman yang benar-benar fresh dan menambah jumlah oksigen. Kemudian dapat senangnya, aktivitas kegembiraan dan menghadirkan pemandangan yang lebih indah akan mengurangi tingkat stressing hidup kita teman-teman ya. Kemudian ada tulisannya, terima kasih telah turut serta berkontribusi nyata pada urban farming. Urban farming untuk hidup lebih baik ya. Contoh ide kreatif berkebun, contohnya di sini ya. Ada berkebun langsung pada media tanah. Kalau di depan rumah, di belakang rumah, di teman-teman punya media tanah sisa yang bisa ditanami, bisa langsung ditanam di media tanah. Kalau tidak ada media tanah, bisa di lantai 2 atau lantai 3 atau dan lain-lainnya di lantai atas ya. Bisa menggunakan pot atau polybag atau memanfaatkan barang bekas mengganti pot atau barang bekas mengganti pot atau polybag seperti gambar yang ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Penggunaan pipa air, bisa menggunakan pipa air seperti ini, seperti gambar yang tersebut ini ya teman-teman. Kemudian di baliknya ada gambarnya seperti ini. Saya bantu baca ya teman-teman ya. Urban farming paket B, teknik budidaya, isinya 1 saset fresh seed jagung manis, 1 saset fresh seed cabai rawit, 1 saset fresh seed terong ungu, 1 saset unsur makro NPK, 2 saset Green Star. Kemudian tanaman jagung manis, media tanam ya, pada tanah terbuka, tanah cukup ditugal saja tanpa pengolahan tanah sempurna. Pada penggunaan pot atau polybag, masukkan media tanam secukupnya ya. Kemudian yang kedua, penanaman, siapkan air hangat kuku sekitar 70 derajat Celcius secukupnya. Kemudian rendam benih sekitar 2-3 jam. Tiriskan dan benih langsung ditanam pada media tanam yang sudah disiapkan. Jarak tanam 60-75 cm. Penanaman benih sebaiknya pada kedalaman 2-3 cm dari permukaan dengan 1-2 butir benih jagung per lubang tanam. Itu jagung manis. Yang ketiga, tanam jagung manisnya, pemeliharaan dan pemupukan. Pemupukan NPK, ambil 1 gelas 200 cc pupuk larutan induk, kemudian diencerkan dengan 10 liter air bersih. Siramkan secukupnya pada setiap area perakaran. Sebaiknya mengikuti perkembangan tinggi atau besar tanaman, misalnya 1-2 gelas atau tumbuhan awal dan selanjutnya 2-3 gelas. Jadwal penyiraman pada saat menjelang tanam dan setiap 7-10 hari sekali hingga usia sekitar 50 hari. Jika larutan induk sudah habis, segera siapkan kembali larutan induk berikutnya. Penyemprotan pupuk Green Star, larutkan 10-20 gram 0,5 sampai 1 saset Green Star dalam 10-15 liter air. Kemudian penjelasan tentang larutan induk nanti silakan disimak di video urban farming yang paket A ya teman-teman, kemarin sudah dijelaskan ya. Semprotkan merata pada seluruh bagian tanaman. Jadwal penyemprotan mulai usia 15 hari setelah tanam dan lanjutkan pada usia 30-45 hari setelah tanam. Waktu penyemprotan sebaiknya dilakukan pagi hari, jadi nyemprotnya pagi ya teman-teman, saat matahari pagi. Kemudian yang kelima, jagung manis biasanya mulai mengeluarkan bunga pada usia 50 hari setelah tanam. Ketika jagung sudah mengeluarkan tongkol, biasanya akan ada 2 tongkol jagung sehingga perlu penghilangan tongkol yang bagian bawah. Selanjutnya papaslah daun yang berada di bawah tongkol agar jagung tumbuh lebih maksimal. Panen utama jagung bisa dilakukan pada usia 65-75 hari. Itu
tanpa teknik budidaya menanam jagung manis ya teman-teman. Kemudian menanam cabai rawit dan terong ungu. Ini dari yang pertama persiapan media tanam ya, siapkan media tanam pada media tanah terbuka. Buat bedengan dengan ketinggian 20 sampai 30 cm, luas bedengan sesuaikan lokasi. Pada pot atau polybag atau pipa masukkan media tanam secukupnya ya. Kemudian yang kedua, pupuk larutan induk. Siapkan pupuk 50 gram atau 1 saset NPK 16-16-16 dan 40 gram atau 2 saset Green Star dilarutkan dalam 1 sampai 2 liter air bersih. Aduk merata hingga larut. Masukkan dalam botol-botol bekas dan tutup rapat, jangan terlalu penuh. Kemudian penyemaian yang ketiga yaitu siapkan air hangat kukus sekitar 70 derajat Celcius. Gunakan secukupnya ya. Rendam sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian tiriskan dan peram benih dengan dibungkus dalam kertas koran selama 2 sampai 4 hari. Dengan catatan setiap hari buka pemeraman dan cek jika ada yang benih sudah berkecambah. Cek jika sudah ada benih yang berkecambah. Kemudian ambil benih yang berkecambah dan langsung disemai sekaligus ditanam pada media tanam yang sudah disiapkan. Benih yang belum berkecambah dibungkus dan diperam lebih lanjut. Jarak tanam 60 sampai 80 cm. Penanaman benih sebaiknya jangan terlalu dalam, dari permukaan tanah cukup sekitar 5 sampai 8 cm. Kemudian langkah yang keempat, penyemeliharaan dan pemupukan. Penyiraman pupuk, ambil 1 gelas 200 cc pada pupuk larutan induk, kemudian dianjurkan dalam 10 liter air bersih. Siramkan secukupnya pada setiap area perakaran, sebaiknya mengikuti perkembangan tinggi atau besar tanaman. Misalnya 1 sampai 2 gelas sebelum berbunga dan 2 sampai 3 gelas setelah berbunga. Jadwal penyiraman pada saat jelang tanaman dan setiap usia 7 sampai 10 hari sekali, diteruskan hingga panen atau siklus tanam berakhir. Jika larutan induk sudah habis, segera siapkan kembali larutan induk berikutnya. Kemudian B, penyemprotan pupuk larutan 10 sampai 20 gram atau setengah sampai 1 saset Green Star dalam 10 sampai 15 liter air. Semprotkan merata pada seluruh bagian tanaman termasuk atas daun dan bawah daun teman-teman ya. Jadwal penyemprotan dimulai 7 sampai 10 hari setelah tanam, dilanjutkan 7 sampai 10 hari sekali. Penyemprotan pupuk diteruskan sehingga panen atau siklus tanaman berakhir. Khusus pada tanaman cabai, setiap habis petik dianjurkan lakukan penyemprotan kembali. Waktu penyemprotan sebaiknya pagi hari saat matahari pagi ya teman-teman. Panen dilakukan saat buah sudah masak atau matang. Ini yang kelima ya. Demikian ya review produk urban farming dan cara budidayanya secara lengkap ya teman-teman. Semoga video yang saya sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau teman-teman dapatkan manfaat dari video ini, silahkan share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Kalau teman-teman punya testimoni dari produk ini, produk urban farming ini maupun produk NASA yang lainnya, boleh tulis di komentar biar menjadi referensi buat teman-teman yang lainnya, baik testimoni sendiri maupun testimoni dari konsumennya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan juga tulis di komentar, semoga saya bisa bantu jawab teman-teman ya. Dan akhirnya semoga video ini bermanfaat dan semoga kita bisa jumpa lagi di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.